Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tunih bi rahmatika amma siwak amma ba'd. Pada video kali ini kami akan melanjutkan ngaji kitab Khulasah Nurul Yakin juz 1 karangan Syekh Umar bin Abdul Jabbar, kitab yang membahas tentang sejarah agama Islam atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Islamu malikil habasati. Aihada utawi iki iku Islamu malikil habasati, iku manjing Islame Rojo Habasah. Pada kesempatan kali ini melanjutkan keterangan-keterangan yang sudah lewat. Sejarah kali ini kita akan membahas tentang masuk Islamnya Raja Habasah. Lama alimat ing dalam semangsane ningali sapa Quraisy sapa kaum Quraisy bi hijratil muslimina kelawan hijrah pira-pira wong muslim. Hijrah ilal Habasati marang negara Habasah. Arsalu ngutus sapa kaum Quraisy rajulaini ing wong lanang loro bihadaya kelawan gawa hadiah. Tolaban krana njaluk minhu saking Malikil Habasah ayaruda ing Arab yen to balikna sapa Malikil Habasah man ing wong hajara kang hijrah sapa man minal muslimina bayane saking pira-pira wong muslim. Tatkala kaum Quraisy melihat orang-orang muslim bepergian hijrah menuju ke negara Habasah, mereka mengutus dua orang laki-laki dengan membawa hadiah untuk menghadap ke Raja Najasyi, yakni Malikil Habasah. Mereka membawa hadiah ini dengan tujuan meminta kepada Raja Habasah untuk mengembalikan orang-orang muslim yang hijrah yang masuk di kawasan raja tersebut. Sebelumnya ada cerita wahuma Umar ibnu As wa Umaratu ibnu Walid. Dua orang yang diutus kaum Quraisy menghadap ke Raja Najasyi ialah Umar bin As sama Umar bin Walid. Jadi ada cerita ketika dua orang tersebut pergi menghadap ke Raja Habasah, mereka mengatakan, "Wahai Raja, sungguh telah masuk ke kawasanmu seorang anak muda yang bodoh, yang berbeda dengan agama kaumnya dan mengajak ke suatu agama yang kita tidak tahu, apalagi engkau. Kami di sini diutus oleh kaum Quraisy, petinggi-petinggi kaum Quraisy untuk menghadapmu agar engkau bersedia mengembalikan orang yang masuk pada kawasanmu ini, mengembalikan ke Mekah, atau istilahnya di kawasan kaum Quraisy." Mendengar ucapan dua delegasi yang disuruh menghadap ke Malikil Habasah, Raja Najasyi atau Malikil Habasah mengatakan kepada dua utusan tadi, "La usallimuhum hatta ad'uahum wa as'alahum." Falamma da'ahum wa sa'alahum qala lahu Ja'far ibnu Abi Thalib. Yang dikatakan Raja Najasyi kepada dua delegasi tersebut, "Saya tidak akan menyerahkan orang-orang ini kepada kalian berdua sampai saya mengundang atau menyuruh menghadap orang-orang yang kamu anggap bodoh tadi, dan saya yang menanyainya sendiri." Setelah diundang orang yang hijrah tadi, perwakilan yang menghadap kepada Raja Najasyi ialah Ja'far ibnu Abi Thalib.
Ketika menghadap ke Raja Najasyi, Ja'far ibnu Abi Thalib mengatakan, "Ayuhal Malik, kunna ahla jahiliyatin. Na'badu al-asnam wa na'kulul maitah wa na'ti al-fawakhis wa naqta'u al-arham wa nasyi'ul jiwar wa ya'kulul qawi minna ad-dha'if." Ketika Ja'far ibnu Abi Thalib menghadap ke Raja Najasyi, Ja'far ibnu Abi Thalib mengatakan, "Wahai rajaku, kita ini merupakan golongan jahiliyah. Kita menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan perkara-perkara yang zalim, memutus tali persaudaraan, berbuat jelek kepada tetangga, yang kuat mengalahkan yang lemah, memakai hukum rimba." Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita seorang Rasul, yang Rasul ini kita tahu nasabnya, kita tahu asal usulnya, kita tahu kejujurannya, kita tahu keamanahannya. Dan Rasul ini mengajak kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya. Rasul ini pun juga meminta kita untuk tidak menyembah ke berhala, memerintahkan kita untuk jujur, menyambung silaturahim, berbuat baik ke sesama tetangga, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, melarang untuk memakan harta anak yatim, memerintahkan kita untuk melakukan sholat, zakat, puasa, haji. Maka ketika Rasul tadi mengajak ke hal sedemikian rupa, kita akhirnya iman, kita akhirnya mempercayai. Mendengar jawaban dari Ja'far ibnu Abi Thalib, fa'aba an-Najasyi taslimahum, fa'aba nuli emoh sopa an-Najasyi sopa raja Najasyi taslimahum ing nyerahno muslimin badaan akhbaro, ing dalem sawise aweh kabar hu ing Najasyi sapa Ja'far ibnu Abi Thalib, sapa Ja'far ibnu Abi Thalib aweh kabare mau bi haqiqatid dini kelawan hakikate agama al-islami kang bangsa Islam. Wa qara'alan macokno sapa Ja'far ibnu Abi Thalib alaihi ing atase Najasyi awala surati Maryam ing kawitane surat Maryam. Mendengar jawaban dari Ja'far ibnu Abi Thalib tentang hakikatnya agama Islam dan dibacakanlah Raja Najasyi awal dari surat Maryam. Mendengar jawaban dari Ja'far ibnu Abi Thalib, Raja Najasyi tidak mau menyerahkan orang-orang muslim yang masuk di kawasannya kepada kaum Quraisy. Faraja'anu li bali sapa rajulaini khaibaini halih wong sing isin. Wa aslamalan manjing Islam sapa Najasyi sapa Raja Najasyi wa man lan wong ma'ahu kang tetep sertane Raja Najasyi minal kisisina bayane saking pira-pira pendeta waruhbani lan pira-pira rahib fi dzalikal waqti ing dalem mengkono-mengkono waktu ai as-sannati as-sabiati minan nubuwah, tegese tahun nomor 7 minal nubuwati saking kenabiane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban dari Raja Najasyi, dua utusan kaum Quraisy akhirnya pulang dengan malu, dengan tangan kosong. Kemudian Raja Najasyi atau Malikil Habasah masuk Islam, dan orang yang mengikutinya seperti pendeta dan rohib-rohib di waktu itu, yakni di tahun ke-7 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, jadi sekitar usia 47 tahun, Raja Najasyi beserta pendeta-pendeta, rohib-rohib masuk Islam. Fa'angzalanu linurunake sapa Allah fi hakim ing dalam hakim mengkono-mengkono Najasyi wa ma'ahu minal kisisina wa ruhban, nurunake ayat wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara
Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Wala tajidanna lan yaktine temen nemu sira aqrabahum ing luwih parek-pareke wong akeh mawaddatan apane persahabatane apane kasih sayangi liladina marang wong akeh amanu kang iman sapa aladina ing wong akeh kalu kang ngucap sapa aladina inna nasara inna sak temene kita iku nasara iku golongan Nasrani. Dzalika utawi mengkono-mengkono aladina qalu inna nasara bi anna minhum kelawan sak temene iku tetep setengah saking aladina qalu inna nasara kisisina sapa pira-pira pendeta wa ruhbana lan pira-pira rahib wa annahum lan sak temene kisisin wa ruhban la yastakbiruna iku ora padha gumedhe sapa kisisina wa ruhban. Kejadian Islamnya Raja Najasyi beserta pendeta-pendeta rohib-rohib di kala itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu ila akhirih. Sungguh kamu akan menemui orang-orang yang dekat denganmu persahabatannya antara orang mukmin sama orang yang di situ mengatakan inna nasara, yakni orang-orang Nasrani. Salah satu dari orang-orang yang mengatakan kita adalah Nasrani ialah pendeta-pendeta dan rohib-rohib, karena pendeta-pendeta sama rohib-rohib ini merupakan salah satu orang-orang yang tidak sombong. Karena Islamnya Raja Najasyi, pendeta-pendeta, rohib-rohib, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat demikian. Sumamata nuli keri-keri mati sapa Najasyi Raja Najasyi. Fasolanuli nyolati alaihi ing atase Najasyi sapa rasul. Lama-lama ing dalam semangsane awe weruh hu ing rasul sapa Jibril malaikat Jibril bi wafatihi kelawan wafate Raja Najasyi. Wa utawi iki iku aslu sholatil janazati iku asale salat jenazah alal ghaibi ing atase mayit sing ora ana. Kemudian setelah masuk Islam Raja Najasyi akhirnya wafat. Mendengar kabar wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati, yang memberitahu bahwasanya Raja Najasyi wafat ialah malaikat Jibril. Solatnya Nabi ini adalah dalil bahwasanya asal solat jenazah dilakukan tatkala yang meninggal tidak ada di dekatnya. Itu adalah cerita sedikit tentang Islamnya Raja Najasyi. Kesimpulannya, al-khulasah arsalat Quraisyun rasulaini ila Najasyi liyadruda al-muslimina min biladihi. Falam yaf'al wa aslama huwa wa mama'ahu. Sumamata an-Najasyiyu fasola alaihi rasul sholatal janazah. Kaum Quraisy mengutus dua laki-laki kepada Raja Najasyi untuk meminta agar orang-orang yang hijrah, orang-orang muslim yang hijrah untuk dikembalikan ke kaum Quraisy. Mendengar permintaan tadi, falam yaf'al wa aslama huwa wa mama'ahu. Raja Najasyi tidak melakukannya, bahkan Raja Najasyi beserta orang-orang yang mengikutinya, yakni pendeta sama rohib-rohib, masuk Islam. Sumamata an-Najasyi, kemudian Raja Najasyi mati, meninggal. Fasola alaihi rasul sholatal janazah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat yang namanya sholat jenazah. Mayitnya atau orang yang wafatnya tidak ada di tempat, atau istilahnya ghaib, berada jauh di sana. Ini namanya sholat jenazah bil ghaib. Itu boleh. Khurujun Nabi minal hisar, wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Wa'afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.